Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-Bapak semua peserta, Bapak Ibu? Alhamdulillah Ibu, selamat sore. Alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu, setelah kemarin kita mendapatkan materi tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah, maka hari ini kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu penyusunan kurikulum operasional sekolah. Mohon izin saya sampaikan, saya screen. Sambil menunggu, sudah sampai Pak? Ya. Ya, sudah muncul Pak Ji. Ya, alhamdulillah. Baiklah. Ini hari ini, saat ini akan saya sampaikan tentang proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Proses penyusunan kurikulum dari satuan pendidikan ini ada yang diawali dari tujuan pendidikan nasional, yang mana tujuan pendidikan nasional ini diterjemahkan ke dalam profil pelajar Pancasila, sehingga ini akan tersirat di dalam struktur kurikulum dan juga dalam pembelajaran, prinsip pembelajaran dan asesmen dan capaian pembelajaran. Proses penyusunan kurikulum ini yang tadi itu bersifat ditetapkan oleh pemerintah, ya Pak, Bapak Ibu ya, yang di atas tadi itu ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang dibuat oleh sekolah ini adalah penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan, yang mana ada 5 langkah dari proses penyusunan ini, dan ini bersifat fleksibel dan dinamis. Satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum itu sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan. Langkah yang pertama dalam penyusunan kurikulum operasional ini adalah, yang pertama adalah menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Dalam menganalisis karakteristik satuan pendidikan ini, kita menganalisis dari sejak lingkungan belajar dan juga menganalisis kebutuhan sekolah. Untuk menganalisis lingkungan belajar, ini kita akan dianalisis juga sumber daya alam, sosial, dan budayanya seperti apa. Kemudian sumber pendanaannya, kemudian sistem kebijakan daerah, kemudian juga kemitraan. Sedangkan untuk menganalisis kebutuhan sekolah ini diantaranya adalah peserta didik, bagaimana peserta didiknya, kemudian guru dan tenaga kependidikannya, dan juga sarananya, sarana yang ada di sekolah. Mengenai guru ini, berapa jumlah gurunya, apakah sesuai dengan kebutuhan, apakah gurunya itu linear dengan latar belakangnya, kemudian apakah juga jumlah tenaga kependidikannya memadai, dan untuk sarana tentu apakah sarananya sudah ada, kemudian apa saja yang perlu diadakan. Selanjutnya adalah merumuskan visi, misi, dan tujuan. Dalam merumuskan visi sekolah ini, tentunya harus menggambarkan bagaimana peserta didik itu menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang. Jadi
tujuan jangka panjang sekolah. Jadi subjeknya ada di peserta didik. Kemudian juga nilai-nilai yang mendasari dari penyelenggaraan pembelajaran sehingga peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk penyusunan misi ini menjawab bagaimana menjawab sekolah mencapai visinya. Mencapai visi. Kemudian juga nilai-nilai yang penting yang dipegang selama menjalankan misi. Selanjutnya adalah menentukan tujuan sekolah. Tujuan akhir dari kurikulum sekolah ini akan berdampak kepada peserta didik. Nah, tujuan ini harus menggambarkan milestone yang penting dan patok-patok yang penting dan selaras dengan misi. Kemudian juga bagaimana strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian juga bagaimana kompetensi karakteristik yang menjadi kekhasan dari lulusan sekolah tersebut. Dan tentunya harus selaras dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itu dari tujuannya. Selanjutnya adalah langkah ketiga adalah menentukan pengorganisasian pembelajaran. Di sini kita akan melihat bagaimana capaian pembelajarannya, kemudian juga menyusun alur tujuan pembelajaran. Nih, di mana capaian pembelajaran ini berdasarkan fase-fasenya, ya. Ada fase dari A sampai F, ya. Fase A itu untuk kelas 1, 2 SD. Fase B itu untuk kelas 3, 4, dan fase C itu untuk kelas 5 dan 6. Sedangkan SMP itu ada di fase D. SMA kelas 9 itu ada di fase E, dan kelas SMA kelas 10 itu di fase E sama dengan SMK juga. Kemudian fase F itu adalah kelas 11 dan kelas 12 SMA dan SMK. Kemudian alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran ini harus memuat kompetensi, yaitu kata kerja yang menunjukkan keterampilan atau aksi. Kemudian memuat juga konten, yaitu penggunaan materi yang dipelajari, dan ada variasinya, itu penggunaan keterampilan berpikir, kreatif, kritis, dan tingkat tinggi. Kemudian juga kita juga melakukan... Suaranya nggak kedengaran? Nggak ada suara? Enggak, lagi kedengaran. Lanjut. Oh ya, mohon maaf kalau tidak jelas. Selanjutnya adalah melakukan analisis capaian pembelajaran. Ini yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya juga mengidentifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase, ya, dan kompetensi yang sebelumnya yang perlu dikuasai oleh peserta didik. Nah, kesemuanya ini kita juga melakukan analisis elemen atau subelemen dari profil pelajar Pancasila, ya, di mana sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran pada fase-fasenya, ya. Ada 6 dimensi, dari pelajar Pancasila ini. Barangkali ada Bapak masih ingat, Pak Eko? Oh, ya. Ada 6 dimensi. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bernalar kritis, global, kemudian gotong royong, ya, mandiri, ya Bu, ya. Satu lagi apa? Kreatif. Ya, kreatif. Kreatif, ya. Dan selanjutnya adalah menyusun rencana pembelajaran. Menyusun rencana pembelajaran ini berarti adalah menyusun perangkat ajar, di mana perangkat ajar ini harus mengandung ide pokok, kemudian pertanyaan esensial, kemudian tips untuk guru, kemudian juga bahan yang dipersiapkan, indikator keberhasilan, metodenya, urutan kegiatannya, kemudian asesmen, dan umpan balik. Jadi harus selalu ada umpan balik ini, ya, dari setiap proses pembelajaran ini. Kemudian yang berikutnya adalah merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Dalam pendampingan ini, kita
eh, melaksanakan pendampingan, tentu saja ada beberapa langkahnya yang ini akan dibahas kemudian ya. Kemudian kesemuanya ini akan dievaluasi, selalu dievaluasi, baik itu evaluasi jangka pendek yaitu semesteran dan tahunan, dan evaluasi jangka panjang yaitu 4 sampai 5 tahun ya. Nah, demikian penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan ini. Barangkali ada yang tidak jelas dari apa yang saya sampaikan, ada yang ditanyakan, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya mau menanyakan Bu, tolong dijelaskan tentang apa maksudnya tadi bahwa kurikulum ini berarti khusus untuk sekolah penggerak saja Pak Bu ya? Itu ya Bu? Oh ya, yang sekarang di. Halo Bu, ya gitu. Pertanyaan saya, apa untuk sekolah yang lain juga? Kalau ini yang sekarang kita pelajari ini adalah untuk sekolah penggerak ya, kurikulum untuk sekolah penggerak, yang mana kurikulum ini akan mulai berjalan mulai tahun 2021-2022. Ya. Tahun ini berarti kan ya untuk kelas 7 ya. Makasih Bu. Ya, untuk kelas 7. Ya, sama-sama. Enggak ada lagi? Ya, barangkali kalau sudah, mudah-mudahan puas dengan jawabannya. Mudah-mudahan tidak puas karena saya bukan pemuas. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi bahwa kurikulum sekolah penggerak ini, kurikulum operasional ini akan dimulai pada tahun 2021-2022 ini untuk kelas 7. Jadi untuk sekolah penggerak nantinya akan ada 2 kurikulum yang berjalan. Yang pertama adalah untuk kelas 7, kurikulum sekolah penggerak. Kemudian yang kedua adalah kurikulum 2013 untuk kelas 8 dan kelas 9. Ya. Demikian barangkali kalau tidak ada lagi, kita akhiri aja pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan, yang kita bahas pada hari ini akan bermanfaat untuk kita semua dalam rangka menyukseskan program sekolah penggerak ini. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, sama-sama, makasih. Kita stop screen dulu, stop share screen-nya. Gimana ini ya? Kita selesaikan